ayat 28 sampai ayat 44. Saya mulai dari ayat yang ke-28. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan menentukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Ayat 36, dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika dia dekat Yerusalem, di tempat jalan menunda dari gereja itu, mulailah semua murid yang berdiri dia bergembira dan memuji Allah dengan bersuara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja. Dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang takut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, dia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, bahwa musuhmu akan mengiringi engkau dengan tipu, lalu dengan tunggal mengiringi engkau dari segala dosa. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bagaimana Allah melawat engkau. Puji Tuhan. Yang berbahagia adalah orang-orang yang suka mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Dalam hari ini disebut Minggu Palma atau Minggu Palmarum atau Minggu Palem. Hal ini sangat penting kita mengenang karena kisah ini ditulis oleh keempat Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, Lukas, dengan berbagai variasi. Saudara, itu berarti itu sangat penting, dan mereka itu adalah gambaran apa yang akan terjadi kemudian. Saudara, kita akan melihat makna-makna daripada mengapa Yesus memasuki gerbang kota Yerusalem, mengapa dia harus mengendarai atau menunggangi keledai muda yang belum pernah ditunggangi, dan mengapa orang harus melambai-lambaikan daun palem atau palma, dan mengapa orang melepaskan baju untuk menjadi jalan daripada keledai yang dikendarai Tuhan Yesus, dan kenapa orang mesti berteriak Hosana bagi Raja dan lain sebagainya, anak Daud, dan mengapa orang Farisi ingin menangkap atau membunuh Yesus, bahkan juga mau membunuh Yohanes, mau membunuh
Lazarus yang telah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ada pesan-pesan yang sangat penting, dan ini tidak bisa dipisahkan daripada peristiwa Paskah, saudara. Sebab ini awal daripada yang disebut Minggu Sengsara. Dari bacaan yang panjang tadi itu satu paket, jadi tidak bisa dilepaskan peristiwanya, saudara. Peristiwa ini terjadi beberapa hari sebelum perayaan Paskah Yahudi. Jadi pada saat itu semua orang Yahudi di Yerusalem sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk memperingati perayaan Paskah mereka. Jadi ada banyak di kota Yerusalem orang-orang. Mereka harus mencari penginapan kalau mereka dari kerajaan-kerajaan atau daerah-daerah lain. Asal dia agama Yahudi, mereka ingin bersembahyang di Bait Allah di Yerusalem. Jadi sangat ramai sekali pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus dalam hidupnya, dia semuanya punya perencanaan. Dan yang dijalankannya adalah menggenapi semua rencana Bapa di sorga. Dan rencana-rencana itu ada banyak telah dinubuatkan para nabi sebelumnya. Demikian juga kenapa penting kita juga memperingati hari masuknya Yesus ke Yerusalem dengan disambut daun-daun palem. Karena itu dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya, Yesus mesti mengendarai keledai muda dan disambut seperti itu. Dan nanti kita pun di sorga harus seperti itu, meneriakkan Yesus dengan melambaikan daun palem. Nanti kita lihat, saudara. Nah, kita lihat pertama nubuatan Nabi Zakaria. Jadi tidak asal-asal. Semua tindakan Yesus ada waktunya. Ada waktunya dia harus seperti itu, ada harusnya dia nanti disalib dan lain sebagainya. Semua sudah ditulis. Zakaria 9 ayat 9. Tolong langsung cepat ya. Zakaria 9 ayat 9 jelas dikatakan nubuatan daripada Nabi Zakaria. Zakaria 9 ayat 9 berkata demikian, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Jadi Nabi Zakaria udah melihat jauh nanti akan datangnya seorang raja. Dan dia lemah lembut, tidak naik kuda, mesti naik keledai, mesti semua tepat. Dan mesti disambut. Dan putri Sion mengartikan adalah kiasan daripada penduduk Yerusalem, disebut dengan putri. Seperti Indonesia dikatakan ibu pertiwi berduka. Artinya rakyat Indonesia berduka. Putri Yerusalem artinya penduduk Yerusalem. Putri Sion, Zionis, orang Yahudi. Putri Sion, kalau dikatakan Sion itu Yahudi, itu Zionis, itu keturunan Yahudi, dan Yesus keturunan Yahudi. Itu sebabnya juga dikatakan mendaki ke bukit Sion. Itu bukitnya di mana Yesus selalu ada. Jadi sudah dinubuatkan, jadi tidak asal-asal. Itu sebabnya keempat Injil menulis. Itu sebabnya gereja kita, walaupun tidak umum di gereja Pantekosta, tapi ini Alkitabiah. Kita mengikuti hal-hal yang tepat dengan apa yang dikatakan Tuhan. Memang banyak tradisi yang dimasukkan dalam gereja ya. Sampai-sampai yang tidak Kristiani dimasukkan. Misalnya perayaan Valentine. Itu diselengkan masuk. Imlek, dekorasinya Imlek. Perayaan apa yang dimasukkannya? Yang tidak gerejani, yang tidak Kristiani, berarti kita terus ambil. Tapi seringkali kita yang Kristiani tidak kita pakai. Dan ini sangat penting bagi kita sebagai umat Kristen, mengikuti apa yang dinubuatkan dan apa yang digenapi dan apa yang akan datang.
Sekarang kita lihat yang dahulu, yang sekarang sudah terjadi dalam kitab tadi, kemudian yang akan datang. Wahyu 7 ayat 9 sampai 10. Saya baca ayat ini dalam terjemahan edisi kedua yang terbaru. Setelah itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya dari segala bangsa, suku, umat, dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih. Sebenarnya kita kalau perjamuan kudus usahakan baju putih, walau bajumu bagus warna lain, tapi pada waktu itu usahakan baju putih. Bukan main. Dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Amin. Itu begitu di surga. Dengan suara nyaring berseru, keselamatan ada pada Allah kita yang duduk di atas tahta dan pada anak domba. Jadi itu sebabnya hari ini Bapak Gembala, terima kasih sama anak muda yang mendekor kembali untuk kesekian kali ya. Ya mungkin nanti tahun depan bisa lebih meriah lagi bagaimana, sebab semuanya harusnya jemaat ya memegang daun palem itu, atau ketika di pintu dia datang dikasih, walaupun mungkin hanya secuil satu ini, tapi nanti ada prosesnya melambai-lambai supaya nanti nggak kaku di surga ya. Amin. Itu sebabnya melambai-lambai itu menyambut. Melambai-lambai daun palem itu adalah simbol dulu kalau kerajaan sedang berperang, maka kalau raja itu pulang dengan kemenangan, dia harus disambut. Dan dia memang mengendarai, kalau dia pulang dengan mengendarai keledai, tandanya dia membawa kedamaian, tidak ada lagi perang. Dan dia harus disambut dengan daun-daun palem, itu tradisi dulu. Keselamatan telah datang, keselamatan, bangsa kita selamat, kita menang, raja kita menang. Jadi melambai-lambai itu gambar pujian kemenangan. Kalau kita mau bernyanyi Hosana ku memuji, mesti begitu karena daun itu memang melambai-lambai ketika disebutkan Hosana. Jadi saudara, kita perlu mengenal, memperingati dan belajar makna-makna itu saudara. Dan itu terjadi hanya beberapa saat, karena tujuan Yesus datang adalah untuk menyatakan, pertama menggenapi, dan dia mau menyatakan penggenapan itu bahwa dia raja. Raja yang membawa damai di dunia ini. Dan caranya bagaimana dia membawa kedamaian itu? Kedamaian itu hanya dengan mengorbankan dirinya. Itu sebabnya beberapa hari kemudian dia sudah tahu dia akan menyerahkan dirinya. Pada hari Kamis malam, dia sudah tahu, dia panggil murid-muridnya yang disebut dengan hari Kamis Putih. Gereja kita terlambat mengenai hal itu, sebenarnya itu penting. Yesus mengadakan jamuan makan malam terakhir, itu hari Kamis malam. Dia kumpul semua sudah dipersiapkan. Meja di lantai atas satu rumah menumpang, lampu-lampu sudah dinyalakan, sudah disiapkan sama orang di rumah itu, anggur, roti semua, baskom, air, dan semua datang. Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya supaya dia juga menyatakan kasih-Nya kepada semua manusia, merendahkan dirinya dengan simbol membasuh kaki murid-murid. Merendahkan diri, membasuh kaki murid-murid. Sekarang tahu peristiwa satu kali ada satu murid mengundang Yesus makan, dan seorang wanita berdosa yang telah menyesali dosanya dan dia minta pengampunan, dia datang di kaki Yesus, dia melap kaki Tuhan dengan air matanya juga. Itu menggambarkan dia merendahkan diri.
Itu pekerjaan yang paling hina kalau ada orang pesta. Kita sudah dengar khotbah sebelumnya, orang yang mau datang itu mesti dibasuh kaki untuk bisa dengan kendi tempayan-tempayan, di mana tempayan itu isinya air, dirubah Yesus menjadi air. Jadi semua orang yang datang mesti dibasuh kakinya. Dan Tuhan Yesus ketika diejek oleh orang Farisi tentang perempuan berdosa menyeka kakinya, Yesus bilang kepada orang itu, ketika aku datang engkau tidak membasuh kakiku. Merasa hebat. Padahal sebenarnya waktu itu semua yang datang mesti dibasuh, terlebih tamu utama. Engkau tidak, tetapi wanita ini menyapunya dengan air mata dan dilap dengan mahkotanya, yaitu rambutnya. Saudara, Yesus melakukan itu di hari Kamis malam. Seperti raja murid-murid itu terhormat. Dulu Yesus jadi pelayan. Diambil baskom, celupkan, dia lepas dulu selendangnya. Mungkin saudara tersinggung kalau selendang bagi tamburin saudara jadilah kaki Bapak Gembala. Ngamuk, keinjak aja mungkin ngamuk ya. Tapi Tuhan Yesus lepaskan. Tanda dia siap barobas. Karena dia harus jongkok. Dia taruh air, dia celupkan kain untuk melap, dia lap kaki murid-murid satu persatu. Itu Kamis malam. Ketika giliran sampai di Petrus dan yang lain sombong ini ampun, janganlah. Tapi Tuhan Yesus katakan kalian harus dicuci. Karena murid bilang kalau boleh Tuhan tanggung kali semua lah, mandikan sekalian. Itu sombong ya. Kalau melayani sungguh-sungguh mandikan kayak bayi kami semua. Tapi Tuhan Yesus bilang kalian sudah mandi, sudah bersih, tinggal kaki dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Dan akhirnya Yesus katakan lakukanlah ini. Itu simbol bahwa kita ini gak ada yang sombong. Semua harus mau melayani, merendahkan diri satu dengan yang lain. Dan setelah semuanya sudah bersih, barulah jamuan makan malam. Dan Yesus berkata, inilah tubuhku dan lain sebagainya. Dan setelah itu berpulang, dia berdoa ke Taman Getsemani ditangkap. Jadi hari Kamis disebut dengan Kamis Putih, memang itu mengerikan. Disitulah perjamuan kudus. Itu semua simbol. Jadi membasuh kaki itu simbol. Makan roti itu simbol. Kapan itu dipenuhi? Hari Jumat Agung. Disitulah dia menyatakan kasihnya, merendahkan diri, yang membasuh kaki itu. Dia disalibkan dan roti yang dia makan orang-orang itu tergenapi, dan anggur itu. Disitulah Yesus tubuhnya hancur. Itu sebabnya kita makan roti itu bukan Kamis malam. Hari apa kita makan tubuh dan darah Tuhan Yesus? Lalu hari apa? Karena hari Jumatlah prakteknya. Disitulah dia menyerahkan tubuhnya dan darahnya. Situlah kita minum. Dan pada hari Minggunya dia bangkit. Kita harus rayakan Paskah kebangkitan. Perjamuan kudus baju putih. Kalau Jumat Agung baju, sebenarnya tidak ada aturan seperti dia. Tapi mari kita menghormati dengan cara itu. Menghormati dengan cara itu. Tidak ada aturannya. Gereja tertentu saudara itu sengaja pada hari itu, di gereja tertentu mereka berpakaian tradisional masing-masing. Ada baju modern. Di daerah Toba mungkin mereka pakai ulos, bapak-bapak pakai jas, rapi semua. Begitu, kenapa? Mengingat hitamnya dosa kita, mengingat ngerinya hidup ini tanpa Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, jadi itu tadi gambaran tadi bahwa Yesus Raja. Yesus apa? Dan itu simbol itu mesti ada. Dan ketika dia mau disalibkan, simbol raja punya mahkota. Dikasih mahkota berduri.
Sebab dia menderita, bukan mahkota emas yang megah-megah. Ini adalah derita. Dan dikasih satu tongkat, simbol raja. Dan memang Yesus raja. Dia punya kuasa yang luar biasa. Dan jubahnya mesti dilepas. Raja yang dihina. Dan jubah itu berwarna ungu atau merah tua legam, lambang raja. Nah, kita lihat sekarang apa makna daripada Yesus berdarai keledai itu. Pertama tadi sudah dinubuatkan, dia harus ikuti waktu, saat, tepat, tempat. Itu tepat sehingga dia harus menggenapi itu. Apa dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk penggenapan itu? Dia perintahkan kepada muridnya, pergilah ke kota sana, ke desa sana. Nanti sampai di sana ambil, ada nanti ketemu seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi, jadi diikat, ambil. Dan kalau ada orang bertanya, Tuhan memerlukannya. Ini ada pesan-pesan bagi kita sebagai pengikut Tuhan. Ada makna-makna daripada pesan itu. Yang pertama, saudara, ada perintah Tuhan kepada murid itu, pergilah, dan mereka taat. Kita kalau diperintahkan oleh Tuhan, ya, belajar taat, dan ketika taat ada mujizat. Ya, ketika taat ada mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, mereka pergi aja, pergi ke sana. Nanti ketemu di desa itu seekor keledai muda tertambat belum pernah ditunggangi. Lepaskan saja, gak usah panik-panik. Oh, berani ya. Dan mereka pergi taat. Mereka lepaskan, ketahuan sama beliau. Boy, kenapa kau buka itu? Tuhan memerlukannya. Tuhan sudah menjamah hati orang itu untuk melepaskan keledainya. Keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Mungkin orang itu berteriak, kenapa kalian bawa itu? Keledai itu masih terlalu muda, bahkan belum pernah ditunggangi orang, dia masih liar. Untuk menjinakkan perlu dilatih. Kalau orang menangkap keledai atau kuda liar, itu lama melatihnya. Mengambil kerbau-kerbau liar untuk menjadi jinak, itu lama, kan belum pernah ditunggangi. Kuda-kuda untuk menjadi jinak yang liar, itu lama waktunya. Tapi keledai muda belum pernah ditunggangi, itu rawan. Tapi itulah cara Tuhan. Dia raja lah, dia ambil, dia tahu juga itu, dia tahu nanti yang mati itu, dia langsung kecampak, dibikin keledai itu, karena belum pernah dia ditunggangi. Enggak seperti itu. Buat Tuhan. Yang pertama, saudara, pergilah, ambillah, lepaskanlah. Kadang-kadang kita berat melepaskan apa yang Tuhan minta. Pernah gak saudara seperti itu? Pernah gak? Lepaskanlah katanya. Itu juga ya, milik orang. Tapi Tuhan minta, lepaskan. Dilepaskan. Dan kalau ditanya, Tuhan memerlukannya. Ingat saudara, kadang-kadang memang Tuhan memerlukan sesuatu dari kita pribadi-pribadi. Lepaskan. Kalau saudara nggak mau lepaskan, nanti lepas sendiri deh. Tapi bukan buat Tuhan. Tidak ada artinya. Kalau Tuhan memang untuk Tuhan, lepaskan. Dan dilepaskanlah. Apa makna belum pernah ditunggangi? Artinya nomor satu poinnya adalah Tuhan Yesus berhak menerima yang terbaik yang dia minta, bukan bekas-bekas. Muda, masih kuat, belum pernah dipakai, terbaru. Itu poin. Itu perintah Tuhan sebelum dia serahkan dirinya, yang mau disambut dengan pengorbanan yang terbaik.
Hati-hati saudara, kalau diminta Tuhan sesuatu, saudara sensor tidak kasih yang terbaik, nggak ada rezekinya. Boleh sih saudara kasih, tergantung saudara, tetapi ya Tuhan yang tahu bagaimana dia akan memberkati. Tapi dia mau sesuatu yang terbaik, itu haknya, sebab Tuhan sudah memberi yang terbaik sama kita. Cintanya, dia berhak menerima yang terbaik. Itu poin yang pertama saudara yang kasih. Usahakan yang terbaik, jangan berusaha menyisihkan mana yang paling jeleknya untuk dikasih sama Tuhan. Seringkali kan begitu, usaha mencari yang terburuk. Berapa waktu yang lalu saya diundang melayani di satu PP di Tanjung Ujang, khotbah. Yang namanya belum pernah sebenarnya. Jadi waktu mau persembahan itu sama seperti gereja-gereja besar, juga ada amplop bagus sekali tebal. Harga amplopnya ada berapa? Secara psikologis kita hitung amplopnya itu berapa harganya. Gak mungkin kita isi 2.000 atau 5.000. Harga amplopnya ada berapa? Itu PP. Pengertiannya seperti ini saudara, bukan soal nominal. Berusaha kita memberi yang terbaik. Kalau itu bentuknya kertas, udah mau diisolasi, itu tidak mungkin. Mau dikasih yang lebih baik, amin? Amin? Buat Tuhan kok. Buat Tuhan. Itu pengertian kita. Ananias dan Safira pernah mau ngasih, tapi dia tahan. Tuhan tahu. Udah tadi digerakkan hati mereka pertama, mau kasih buat rumah Tuhan, jual tanah mereka. Setelah tahu jumlahnya, banyak kali mau dikasih nih. Gantian mereka, bohonglah kita ya, maaf Pak, kau duluan kasih. Nanti ditanya, berapanya? Segininya. Padahal pertama niatnya nggak begitu, udah semua mau dikasih. Rupanya tidak, langsung satu-satu mereka dipanggil Tuhan. Bukan itu tujuan Tuhan untuk menegur kita, tetapi keinginan Tuhan. Yesus langsung berkata, ingat ya, jangan salah ambil dari sekian banyak yang ada ditambah itu, hanya yang belum pernah ditunggangi untuk aku. Dan yang terbaik yang kita mau kasih. Satu kali ada anak Tuhan bertanya sama pembala, gimana itu? Ini pertanyaannya, gimana yang ngasih milik Tuhan itu? Khotbahnya sekarang bukan tentang milik Tuhan. Kalau kami dari situ dapat potong buat listrik sekian, jajan anak kira-kira sekian, dapur sekian, tinggal sekian, dan tinggal sekian itu 10%. Apa begitu hitungannya? Berapa lagi itu dipotong semuanya? Untuk ini tinggallah tinggal 200, padahal gajinya banyak kali. Potong ini, uang kuliah anak sekian, uang jajannya, transportasi ini, apa begitu? Di situ kita terima itu firman Tuhan, langsung itu 10%. Gereja-gereja besar sekarang persembahannya nggak lagi pakai ini loh, saudara boleh cek ya, gereja umat yang ribuan. Karena kalau semua bentuk tunai uang itu, serepot ngitungnya loh. Apa yang hancur gini-gini. Rupanya semuanya saudara harus pakai handphone. Situ dikatakan mulai persembahan perdana semua pakai handphone. Udah ada barcode rekening gereja. Klik jalan, dikasih nomor ini terus langsung masuk, dan risikonya ketahuan langsung siapa yang kasih dan berapa jumlahnya. Gereja modern siap-siap. Pemerintah udah mulai seperti itu. Nanti saudara kita semua tidak punya rekening. Rekening nanti ada di tanda, ada tandanya. Gak perlu buku-buku. Ketahuan berapa uang kita dan di mana, berapa sisanya. Teknologi, ya. Dalam sistem AI, artificial intelligence. Apa saudara arti intelligence? Memata-matai
semua kita. Saudara lihat kemajuan zaman begitu cepat, tidak ada rahasia. Siapa yang setia, siapa yang tidak, siapa yang dengar ketahuan melalui artificial intelligence. Lihat gereja-gereja besar, gereja kita tidak termasuk gereja besar itu sekian ribu katanya. Ada gereja di Surabaya sekali beribadah terima uang bentuk tunai, enggak lagi. Kalau nggak mampu, siapa itu? Semua masih berkening. Cuk. Kita masih jauh dari situ karena keadaan kita. Dan Tuhan mengerti. Amin. Amin. Bapak Gembala nggak capek menghitung uang yang Tuhan kasih melalui jemaatnya. Capek nggak? Nggak capek, malah senang banget. Walaupun agak repot ya musuhnya ya. Tinggi dulu ini perlu dicuci lagi, disortir. Ini mesti diisolasi lagi, mesti disetrika lagi. Mungkin begitu saudara. Tetap bersyukur. Amin. Itulah berkatnya. Jadi nomor satu adalah Tuhan itu berhak menerima yang terbaik. Kami jelas tadi ayatnya kan persyaratannya kan yang muda dan belum pernah ditunggangi. Dan kalau itu dikasih walaupun belum pernah ditunggangi, nggak melawan ternyata keledai itu. Tunduk, naik Tuhan Yesus dan berjalanlah saudara. Yang kedua pesannya adalah setelah mereka taat, naiklah Tuhan Yesus dan orang-orang menyambut dia. Yang pertama bersukacita, murid-murid Tuhan Yesus. Mereka berteriak Hosana, dia yang datang dalam nama ya Raja, keturunan Raja Daud, Raja Israel, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosiana. Hosiana dalam bahasa Yunani. Saudara disambut dan kemudian penduduk Zionis, Putri Sion, semua penduduk kota Yerusalem, sudah datang dia. Inilah figur juru selamat. Dia akan duduk memerintah. Ini raja yang luar biasa. Karena apa? Dia bisa melakukan banyak hal, mujizat, kesembuhan. Ini model raja yang kami sampaikan. Tetapi beberapa hari kemudian ternyata Tuhan Yesus ditangkap berhasil dan dia sampai disalibkan dan orang-orang berteriak salibkanlah dia. Berubah situasi, sukacita menjadi kengerian. Hosana atau Hosiana artinya selamatkanlah kami. Itu arti pertama pada zaman itu. Selamatkanlah kami, Hosana atau Hosiana. Selamatkanlah kami, hai Raja. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, mewakili Tuhan. Yesus yang datang itu, ya. Anak Raja Daud. Mereka tahu bahwa Mesias yang datang itu keturunan dari Raja Daud. Jadi mereka antusias menyambut. Tapi tidak lama kemudian, berapa hari kemudian, Tuhan Yesus ditangkap, diadili. Kalimat yang mengatakan keselamatan telah datang dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan. Siapa nama Tuhan Yesus? Nama Tuhan Yesus, nama Allah itu saudara tidak bisa disebutkan. Dalam bahasa Ibrani, nama Tuhan itu tidak bisa disebutkan. Karena dalam hurufnya semua huruf mati. J, H, V, H. Tak bisa disebutkan. Orang bisa menyebutkannya dengan kata Yahweh. Orang Batak menyebutkannya Jehovah. Untuk bisa menghidupkannya mereka sisipkan vokal. Dan sebenarnya nama Tuhan itu sedesak nafas kita. Jadi kalau saudara mau menyebutkan nama Tuhan itu yang Maha Kudus itu yang tidak bisa disebutkan namanya adalah itulah nama Tuhan. Setarikan nafas karena tidak bisa disebut.
Perhatikan dulu vokal huruf J, terus V, ya. J, H, V, H. Coba sebutkan. Itu nama Tuhan. Ternyata itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mau meninggal, dia hanya serahkan nyawanya. Ke dalam tanganmu ku serahkan nyawa. Kembali, itulah Tuhan. Dia yang datang nama. Jadi dia mesti reinkarnasi sehingga dia menjadi Immanuel dan dia disebut menjadi Yesus Sang Juru Selamat. Mesti dimanusiakan baru bisa. Sebab nama itu tidak bisa disebut namanya. Sebab begitu. Kenapa mesti seperti itu? Supaya kita nggak sembarang bilang nama Tuhan. Amin. Jadi nama Tuhan itu setarikan nafas. Dia ada di hidup kita, saudara yang kekasih. Nah, poin yang kedua adalah dikatakan semua murid mengiringi dia dan berteriak dengan suara nyaring, memuji Allah dan berkata, Hosana, Hosana. Jadi poin yang kedua, Tuhan berhak menerima pujian yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Pujian terbaik milik Tuhan, bukan milik saudara. Jadi kalau saudara agak sedih ejek-ejek, biar buat pujian buat Tuhan. Pujian terbaik buat Tuhan. Kalau nyanyi, berusahalah bernyanyi yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Amin. Sebab nanti kerja kita di surga salah satu adalah bernyanyi. Kau muda nyanyinya pasti lebih bagus lagi nanti di surga. Makanya harus banyak latihan di sini. Kaum wanita juga begitu. Bapak Gembala tadi bersyukur sekali ada kaum wanita ya. Ibu-ibu muda. Karena generasi ini harus berlanjut. Amin. Dan ibu yang muda-muda ya. Ibu Dena Suci Syordin, walaupun suami belum datang, tapi ibu itu mau datang. Mudah-mudahan boleh ikut aktif di ibadah sektor ya ibu ya. Ada ibu siapa yang muda? Ibu Sagita. Baru loh mereka ini. Cuma hukumnya belum mau. Memang kadang-kadang hidup seperti itu ya. Yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Demikian yang lain sekarang. Bapak Gembala senang, tambah semangat Bapak Gembala melayani kalau seperti itu. Ya, begitu. Anak muda juga seperti itu, makin kreatif melayani Tuhan, memuji Tuhan. Amin. Sebab generasi ke depan yang muda. Jadi Tuhan berhak menerima pujian yang terbaik. Pujian yang terbaik. Poin yang ketiga yang perlu saudara ingat lagi. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, pergilah ke desa itu, engkau akan bla 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 bla. Apa artinya? Arti yang ketiga adalah dalam perayaan hari ini, ya, Tuhan tahu masa depanmu yang di depan. Tuhan tahu nanti akan begini, nanti akan begini. Banyak jemaat yang begitu khawatir tentang ke depan. Kalau saudara bersama Tuhan, Tuhan tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Apakah untung malam, Tuhan tahu. Itu sebabnya Tuhan Yesus ketika mau sampai dia menangis, mau sampai ke Yerusalem, dia menangis, Yerusalem, Yerusalem. Di bagian terakhir tadi, engkau tidak tahu ketika Allah melawatmu. Yesus sudah datang, tetapi engkau menolaknya. Ingatlah satu hari nanti
kota Yerusalem, bait Allah ini dikatakan dalam bagian ayat yang terakhir, tidak Tuhan izinkan satu batu pun ada terletak di atas yang lain. Kalau saudara pergi ke Yerusalem, bangunan bait Allah utuh, yang ada batunya masih berdiri, tak ada kecuali tembok pagar. Sampai sekarang itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan karena mereka menolak Tuhan. Inilah bangunan yang sesungguhnya, Yesus Kristus. Rubuh bait itu karena tidak lagi ada gunanya. Inilah tubuh yang sekarang tempat kalian memuji menyembah hanya melalui aku, kata Tuhan Yesus. Karena mereka menolak kedatangan Tuhan dan tidak ada yang terjadi. Artinya saudara, poin yang ketiga, Tuhan tahu masa depan kita. Amin. Tuhan tahu. Terus supaya dekat sama dia tuntun kita ke masa depan yang lebih indah. Pergilah, nanti dapat loh. Nanti dapat, taat saja. Semua Tuhan punya rencana yang baik sama kita semua. Ikutin aja apa yang Tuhan maukan saudara. Yakinlah kita akan mendapatkan yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau belajar memberi yang terbaik dari diri kita, memberi pujian yang terbaik bagi Tuhan, melayani Tuhan, beri yang terbaik dari tenaga kita, talenta kita, waktu kita, dan kita berhak menerima yang terbaik.